Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fahri Al-Mubarok dari TMC 2022 dengan NIM 2205075408. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS proses manufaktur. Oke, baik. Next, selanjutnya, untuk slide selanjutnya yaitu topik pembahasan. Pada topik pembahasan kali ini, saya mengangkat 6 topik, yaitu satu, yaitu penjelasan macam-macam las dan posisi pengelasan. Yang kedua, konsep perencanaan pengelasan dan tekniknya. Tiga, penjelasan las pada bejana tekan dan pipa. Empat, penjelasan tentang las SMAW dan OAW. Lima, tata cara melakukan pengelasan yang benar. Dan yang terakhir, keenam, identifikasi benda hasil las dan hasil pengelasannya. Untuk yang pertama, yaitu penjelasan macam-macam las dan posisi pengelasannya. Penjelasan macam-macam las dan posisi pengelasannya, yaitu macam-macam las sendiri ada lima macam. Yang pertama ada butt joint atau sambungan tepi, kedua corner joint atau sambungan sudut, ketiga ada lap joint atau sambungan tumpang tindih, keempat T-joint atau sambungan T, dan kelima edge joint atau sambungan tepi. Untuk penjelasannya sendiri, butt joint yaitu pengelasan ini dilakukan dengan cara dua material yang diletakkan berdampingan secara sejajar dan disambungkan pada tepi mereka yang bertemu. Untuk corner joint sendiri, pengelasan ini dilakukan dengan cara dua material diletakkan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat atau sudut yang lainnya. Yang penting membentuk sudut. Untuk yang lap joint, pengelasan ini dilakukan dengan cara salah satu material diletakkan di atas atau di samping material yang lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Untuk yang keempat, yaitu T-joint atau sambungan T. Pengelasan ini dilakukan dengan cara satu material diletakkan secara tegak lurus terhadap material yang lain, membentuk huruf T. Makanya disebut T-joint. Untuk yang kelima, edge joint atau sambungan tepi. Ini mirip dengan butt joint, namun keduanya diletakkan sedikit saling tumpang tindih di ujungnya. Baik, untuk ini yaitu contoh pengelasan butt joint atau sambungan tepi. Ini diletakkan sejajar dan dilas di bagian tengah-tengahnya. Untuk yang ini yaitu contoh dari sambungan sudut atau corner joint. Ya, ini terlihat membentuk sudut lalu dilas di bagian sudutnya. Yang ketiga ini ada lap joint atau sambungan tumpang tindih. Berikut contohnya. Dan ini merupakan T-joint, sambungan T, membentuk T dan dilas di samping kanan kirinya. Untuk yang terakhir edge joint atau sambungan tepi. Seperti inilah contohnya. Baik, untuk penjelasan macam-macam las dan posisi pengelasannya, sekarang kita masuk ke posisi pengelasan. Untuk posisi pengelasan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama flat position well atau posisi las datar, yang kedua ada horizontal position well atau las horizontal, yang ketiga ada vertical position well atau posisi las vertikal. Untuk yang terakhir ada overhead position well atau posisi atas kepala. Untuk penjelasan flat position sendiri, yaitu pada posisi las datar atau permukaan logam yang akan dilas diletakkan secara horizontal. Ini adalah posisi yang paling sederhana dan umum digunakan dalam pengelasan. Proses las dilakukan dengan memanfaatkan gravitasi untuk membantu distribusi secara merata ke sambungan las. Untuk yang kedua, horizontal position well. Pada posisi las horizontal, sambungan las diletakkan secara horizontal
tetapi permukaan logam yang akan dilas diletakkan dalam posisi miring. Ini adalah posisi yang sering digunakan dalam pengelasan struktur baja, seperti pembangunan bangunan atau jembatan. Nah, pengelasan ini harus mengendalikan arus dan kecepatan penyinaran secara hati-hati untuk memastikan logam cair mengalir secara merata ke sambungan las tanpa terjadi kebocoran. Untuk yang ketiga yaitu posisi vertical position well, posisi las vertikal. Dalam sambungan las diletakkan secara vertikal. Ini adalah posisi yang lebih menantang karena logam cair memiliki kecenderungan untuk turun akibat gravitasi. Pengelas yang akan melakukan vertical position well ini harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengendalikan busur atau arus las untuk mencegah aliran logam cair dari terkumpul di bagian bawah sambungan. Teknik khusus seperti penggunaan elektroda yang sesuai, sudut-sudut penyinaran, dan kecepatan gerakan diperlukan untuk mencapai hasil las yang berkualitas dalam posisi ini. Baik untuk yang terakhir yaitu overhead position well. Pengelasan overhead adalah salah satu posisi yang paling menantang karena gravitasi membuat logam leleh cenderung mengalir ke bawah, yang memerlukan teknik khusus dan pengaturan yang cermat. Ini sedikit sama dengan yang vertical position wall, namun lebih menantang. Baik, ini yaitu contoh-contoh posisi pengelasan, yaitu pertama tadi ada position flat atau posisi datar, posisi horizontal, ini, dan posisi vertikal. Lalu ada posisi overhead. Baik, selanjutnya ada penjelasan macam-macam las dan posisi pengelasan. Yang pertama, fillet weld atau pengelasan fillet. Fillet weld adalah jenis pengelasan yang digunakan untuk menggabungkan dua permukaan logam yang bertemu pada sudut tertentu, seperti sudut 90 derajat. Biasanya pengelasan ini terlihat seperti sebuah segitiga yang menghubungkan dua permukaan logam. Yang kedua ada groove weld, pengelasan groove. Groove weld seperti namanya melibatkan pengelasan di dalam lubang atau groove yang telah dipersiapkan di antara dua permukaan logam yang akan digabungkan. Groove sendiri ini bisa membentuk huruf V atau U, atau bentuk lain tergantung pada persyaratan struktural dan desain. Berikut ini merupakan contoh fillet weld dan groove weld. Fillet weld sendiri nampak seperti ini, yang bagian kiri, dan groove weld ini condong membentuk lubang. Baik, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu konsep perencanaan pengelasan dan tekniknya. Konsep perencanaan pengelasan tekniknya yaitu yang pertama ada prosedur dan teknik pengelasan, kedua ada persiapan pengelasan, ketiga ada perlakuan setelah pengelasan, keempat manajemen pengelasan, kelima konsep K3 dalam pengelasan, keenam macam-macam peralatan keselamatan kerja pada pengelasan, dan yang terakhir ketujuh yaitu bahaya pengelasan. Untuk yang pertama sendiri yaitu prosedur pengelasan. Prosedur pengelasan ini ada tiga, yaitu penentuan metode pengelasan, yaitu menentukan jenis pengelasan yang sesuai seperti SMAW atau Shielded Metal Arc Welding, GMAW atau Gas Metal Arc Welding, GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemilihan material. Pemilihan material ini sangat penting, yaitu akan jelas berdasarkan spesifikasi proyek. Yang ketiga ada penyiapan WPS atau Welding Procedure Specification. Di sini ada dokumen yang merinci prosedur pengelasan, termasuk parameter pengelasan seperti arus, tegangan, kecepatan, dan jenis gas pelindung. Untuk yang kedua yaitu ada teknik pengelasan.
Teknik pengelasan sendiri ada 4 macam, yaitu butt joint welding, pengelasan dua material yang digabungkan secara langsung, fillet welding, pengelasan yang dilakukan pada sudut antara dua material, lap joint welding, pengelasan dua material yang ditumpuk, dan spot welding, pengelasan titik pada material tipis. Untuk step yang selanjutnya itu persiapan pengelasan. Persiapan pengelasan yaitu meliputi pembersihan material. Pembersihan material ini penting yaitu untuk membersihkan dari kotoran, minyak, dan oksidasi. Yang selanjutnya ada pengaturan pengaturan material. Menyusun material dalam posisi yang tepat sesuai dengan rancangan. Yang ketiga ada pengaturan parameter pengelasan. Mengatur mesin las sesuai dengan parameter yang ditentukan dalam WPS. Yang terakhir yaitu pengecekan peralatan untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya ada perlakuan setelah pengelasan. Perlakuan setelah pengelasan ini yaitu ada 4. Pertama ada pembersihan. Pada pembersihan ini yaitu untuk menghilangkan slag atau hasil kelas dan kotoran dari area pengelasan. Dan selanjutnya ada pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual ini untuk memeriksa hasil pengelasan secara visual agar memastikan tidak ada cacat seperti retak atau porositas. Yang selanjutnya ada NDT atau non-destructive testing. Ini yaitu menggunakan teknik seperti ultrasonik, radiografi, atau penetran untuk memeriksa integritas sambungan tanpa merusaknya. Dan yang terakhir ada PWHT atau post well heat treatment, yaitu memanaskan kembali material tersebut setelah pengelasan untuk mengurangi tegangan sisa dan meningkatkan sifat mekanik sambungan las. Nah, untuk peralatan keselamatan kerja pada pengelasan. Peralatan keselamatan keselamatan kerja pada pengelasan ini sangat penting bagi welding welder, yaitu ada 6. Ada helm las atau welding helmet untuk melindungi mata dan wajah dari sinar las dan percikan. Yang kedua ada sarung tangan las atau welding gloves untuk melindungi tangan dari panas dan percikan api. Dan ketiga ada masker dan respirator. Masker ini untuk melindungi dari asap atau gas berbahaya yang ditimbulkan dari hasil las. Yang keempat ada apron dan jaket las. Apron dan jaket las ini digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan api dan panas dan suatu keselamatan, yaitu untuk melindungi kaki kita dari benda-benda tajam atau berat. Dan yang terakhir adalah pelindung telinga. Ini sangat penting untuk eh, para welder agar mengurangi paparan kebisingan yang berlebih. Nah, untuk bahaya pengelasan sendiri yaitu ada 5. Paparan asap dan gas berbahaya, sinar UV dan infrared, suhu tinggi, kebisingan, dan kejutan listrik. Untuk paparan asap dan gas berbahaya ini biasanya eh, ada timbulkan dari hasil las yang menyebabkan permasalahan kesehatan pada paru-paru. Itu sebabnya tadi ada peralatan keselamatan kerja. Nah, untuk sinar UV atau infrared dapat menyebabkan kerusakan mata jika tidak menggunakan pelindung. Selanjutnya ada suhu yang tinggi, dapat menyebabkan luka bakar jika tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja yang tadi. Untuk yang keempat yaitu kebisingan dapat merusak pendengaran, itu sebabnya kita perlu pelindung telinga. Dan yang terakhir adalah kejutan listrik. Resiko terkena sengatan listrik jika peralatan tidak terawat atau digunakan yang benar. Oke, kita masuk ke topik
pembahasan yang ketiga yaitu penjelasan las pada bejana tekan, pipa mesin, pipa, mesin, dan kendaraan rel. Yang pertama yaitu las pada bejana tekan. Teknik las yang digunakan pada bejana tekan yaitu arc welding dan tungsten inert gas atau TIG. Metode inspeksi yang digunakan pada bejana ialah metode radiografi atau ultrasonik. Yang kedua yaitu las pada pipa tekan. Teknik las digunakan pada pipa tekan yaitu las GMAW dan las SAW. Ini biasa digunakan pada pengelasan pipa. Metode inspeksi yang digunakan pada pipa tekan ialah metode radiografi dan ultrasonik. Untuk yang las dalam saluran pipa, teknik las yang digunakan yaitu las GMAW dan las SAW. Metode inspeksi yang digunakan pada saluran pipa ialah metode radiografi, ultrasonik, dan inspeksi visual. Yang keempat, las dalam mesin. Las dalam mesin-mesin konstruksi, yaitu las yang digunakan pada mesin-mesin konstruksi adalah GMAW dan las SAW. Untuk metode inspeksi yang digunakan pada mesin-mesin konstruksi ialah metode ultrasonik dan visual. Material yang digunakan biasanya adalah material baja karbon dan baja paduan. Dan yang terakhir yaitu las dalam kendaraan rel. Teknik las yang digunakan pada kendaraan rel yaitu las GMAW dan las FJAW. Metode inspeksi yang digunakan pada kendaraan rel ialah metode inspeksi visual, uji ultrasonik, dan uji radiografi. Standar keselamatan pada kendaraan rel harus mematuhi standar dan keselamatan internasional, yaitu UIC. Baik, eh, lanjut ke topik pembahasan yang keempat, yaitu penjelasan tentang las SMAW dan OAW. Untuk bagian-bagian mesin las SMAW berikut ada pada contoh gambar yang di bagian kanan, yaitu yang pertama ada power source atau sumber daya. Power source sendiri menyediakan arus listrik untuk proses pengelasan. Yang kedua yaitu electrode holder atau pemegang elektroda. Pemegang elektroda yang digunakan untuk pengelasan. Yang ketiga ada ground clamp atau klem tanah, menghubungkan benda kerja dengan sumber daya untuk membentuk sirkuit listrik. Yang keempat ada welding cables, yaitu kabel las, menghubungkan sumber daya dengan pemegang elektroda dan klem tanah. Yang terakhir ada elektrod atau elektroda, logam yang meleleh dan menyatu dengan bahan yang dilas untuk membentuk sambungan las. Ya, seperti ini gambarannya mesin las SMAW. Ini yang power source yang pertama tadi. Yang ini electrode holder, pemegang elektroda. Yang ini elektrodanya untuk eh, pengelasan. Nah, itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara menyalakan mesin las SMAW. Yang pertama, pastikan semua kabel terhubung dengan benar dan periksa apakah semua peralatan dalam kondisi baik. Yang kedua, hidupkan mesin las dengan menekan tombol power. Yang ketiga yaitu sesuaikan arus listrik sesuai dengan jenis elektroda dan ketebalan bahan yang akan dilas. Yang keempat, pegang elektroda dengan pemegang elektroda dan dekatkan ujung elektroda ke benda kerja hingga terjadi busur listrik. Kemudian mulai mengelas. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mesin OAW. Yang bagian kanan ini merupakan contoh mesin las OAW. Mesin las OAW ini sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu gas regulator untuk mengatur tegangan
tekanan gas dari tabung gas. Yang kedua ada selang untuk menyalurkan gas dari tabung ke torch atau obor. Yang ketiga obor atau torch yang alat yang digunakan untuk mengarahkan nyala api ke benda kerja. Yang keempat ada mixer atau pencampur untuk mencampurkan gas oksigen dan asetilena untuk menghasilkan nyala api. Yang kelima ada welding tip ujung las, bagian akhir dari torch yang mengarahkan nyala api ke benda kerja. Yang keenam ada silinder atau tabung gas untuk menyimpan gas oksigen dan asetilena. Untuk menyalakan mesin las OAW ini hampir sama, ada empat langkah, yaitu pastikan semua komponen terhubung dengan benda benar dan tidak ada kebocoran gas. Itu bagian yang paling penting. Yang kedua yaitu buka katup tabung gas, oksigen, dan esetinela perlahan-lahan. Yang ketiga yaitu setel regulator, sesuaikan tekanan gas pada regulator sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, nyalakan torch. Buka katup gas asetilena sedikit dan nyalakan dengan pemantik. Setelah api menyala, buka katup oksigen, sesuaikan untuk mendapatkan nyala api yang diinginkan. Ya, untuk cara setting O2 dan C2H2 yaitu oksigen dan asetilena, yaitu ada tiga cara. Yang pertama, buka katup oksigen pada torch secara perlahan dan atur tekanan pada regulator untuk mencapai tekanan yang diinginkan. Biasanya yang digunakan yaitu tekanan 20-40 PSI tergantung kebutuhan. Untuk yang kedua yaitu buka katup asetilena pada torch dan atur tekanan pada regulator untuk mencapai tekanan yang diinginkan. Biasanya tekanannya dari 5-15 PSI tergantung kebutuhannya. Yang ketiga yaitu nyalakan gas asetilena terlebih dahulu. Kemudian nyalakan gas oksigen dan sesuaikan api hingga mendapatkan nyala yang stabil dan sesuai untuk pengelasan. Untuk tata cara pengelasan yang benar. Cara memegang elektroda, tata cara pengelasan yang benar ada 5 cara, yaitu yang pertama ada cara memegang elektroda. Elektroda harus dipegang dengan kuat dan pemegang elektroda atau holder agar tidak mudah lepas saat proses pengelasan. Pastikan elektroda terjepit dengan baik dan pada holder untuk menghindari gangguan selama pengelasan. Cara pemasangan sudut. Sudut elektroda biasanya berkisar antara 15 hingga 30 derajat terhadap permukaan kerja. Sudut yang tepat membantu mengontrol lelehan logam dan arah percikan api. Yang ketiga ada posisi tubuh welder. Posisi tubuh welder yang baik yaitu berdiri dengan stabil, kaki terbuka selebar bahu, pastikan kepala dan tubuh dalam posisi yang aman dari percikan api dan asap dengan cara menjaga jarak. Gunakan alat pelindung diri seperti helm las, sarung tangan, dan pakaian pelindung. Yang keempat yaitu persiapan pengelasan. Bersihkan permukaan logam terlebih dahulu dari kotoran minyak, kotoran, dan karat. Pastikan peralatan las berfungsi dengan baik dan elektroda yang digunakan sesuai dengan jenis material yang akan dilas. Periksa pengaturan arus listrik sesuai dengan ketebalan material dan jenis elektroda. Yang terakhir yaitu membuat jalur las. Mulailah dengan pengelasan titik awal untuk memanaskan material, lanjutkan dengan gerakan lurus atau sedikit mengayun, tergantung pada jenis sambungan dan posisi las. Pertahankan kecepatan pengelasan yang konsisten untuk menghasilkan lelehan logam yang merata dan menghindari porositas atau cacat pas. Baik, untuk ini yaitu contoh
pengelasan yang benar, yaitu yang pertama tadi pemegang elektroda. Untuk pemegangan elektroda sendiri, kita memegangnya harus dengan jarak yang sesuai, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ya, seperti pada video foto ini. Nah, lalu untuk membuat jalur las, kita harus melakukan gerakan perlahan dan lurus pada arah yang ditentukan, yaitu a- antara ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk cara pemasangan sudut, untuk cara pemasangan sudut yaitu berkisar antara 30 sampai antara 15 sampai 30 derajat sesuai kebutuhan. Baik, untuk topik pembahasan yang keenam, yaitu identifikasi benda, hasil las, dan hasil pengelasannya. Ini saya mengambil contoh dari pintu besi. Pada sambungan pintu besi ini, yaitu terdapat sambungan T-joint atau sambungan T. Bagian yang jelas merupakan bagian rangka pintu. Untuk jenis weldingnya yang digunakan ialah termasuk jenis fillet weld. Untuk metode pengelasan yang digunakan ialah metode pengelasan GTAW atau TIG. Berikut contohnya. Baik, selesai sudah topik pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.